Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku pengen berbagi cerita lagi tentang pengalaman pribadi aku sama kalian. Tapi sebelum masuk ke videonya, kalian jangan lupa subscribe dulu channel ini, nyalain notifikasinya, dan jangan lupa kasih like untuk video ini. Oke, lanjut ke ceritanya. Aku nggak tahu sih sekarang masih ada atau enggak, sekolah kalian masih ada atau enggak, tapi ini cerita aku waktu 7 atau 8 tahun yang lalu tentang perpisahan sekolah pergi keluar kota. Kan kayak akhir-akhir ini kan ada pandemi dan sekarang kan endemi. Aku nggak tahu dari kalian, sekolah kalian masih ada acara kayak gini atau enggak, tapi waktu sekolah aku dulu, dan itu kayak pengalaman yang seru banget, yang kayak kita tuh berekspektasi kalau di acara itu kita bakal senang-senang sama teman-teman kita tanpa pengawasan, ya pengawasan orang tua ya, selain guru. Itu kan pasti kayak happy banget kan, jalan-jalan sama teman satu kelas keluar kota, apalagi keluar kota itu kayak gitu tuh excited banget kan pasti. Tapi gimana kalau pengalaman yang kalian bayangin bakal se-excited itu tapi tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, malah jadi pengalaman yang bagi kalian gak bakal terlupain. Oke, jadi ini aku sama teman-teman aku pergi kayak ke sebuah villa di salah satu daerah Bogor, ya Puncak. Itu pasti salah satu tempat yang emang banyak banget orang kunjungin, bahkan sekedar holiday atau jalan-jalan biasa, study tour segala macem ke sana. Villa yang aku tempatin sama teman-teman aku ini kelihatannya normal aja. Dari pertama masuk it's okay, semua bagus, dan itu bikin ekspektasi kita makin tinggi, kita bakal senang-senang di sini. Tapi waktu di hari pertama kita udah merasakan hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Pertama, di malam itu, jadi kan ini hari day one ya. Day one ini kan kita langsung sampai ke villa, terus ya pasti istirahat dan lain-lain gitu kan. Dan itu setelah kita beberes semua, mandilah semua gitu, itu udah kayak mau menjelang malam, sampai kayak paling sekadar ya makan langsung bersiap-siap untuk tidur. Nah, di sini pengalaman yang bikin gak terlupakan itu dimulai jam 12 malam. Satu kamar, bagian kamarku udah pada tidur semua kecuali aku, karena emang aku dari kecil kan susah gitu kalau buat tidur di tempat yang baru. Aku bakal ngerasa asing sama tempat itu ya kan. Nah, jam 12 malam aku juga belum tidur, teman-teman aku semua udah tidur, sampai akhirnya kamar yang di sebelah, jadi di situ ada 2 kamar, kita dibagi 2 kamar, dan kamar yang di sebelah itu ngetok kamar aku. Jadi villa itu ada pintu indoor yang buat kamar aku dan kamar temanku itu nyambung guys, ya paham kan maksud aku. Nah, itu dia kayak ngetok kenceng banget, gak tau kenapa, padahal itu jam 12 malam. Tadinya aku juga takut buat ngebuka sampai dia bersuara, ada yang masih bangun gak? Kayak gitu. Oke, kita samarin namanya Andini. Ada yang masih bangun gak? Ini gue Andini, kayak gitu. Dan aku kayak yakin kalau ini bener teman aku sih guys. Jadinya aku berani bukain tuh pintu. Terus si Andini tuh nanya sama aku kayak gini, di kamar lu cuma lu doang yang masih melek, kayak gitu kan. Terus aku jawab, iya kenapa emang, kayak gitu. Oke, ini aku samarin lagi ya nama teman aku, si Melati ini kesurupan. Itu langsung kayak aku kaget banget, kenapa aku ngalamin ini gitu loh. Keadaan aku nggak sama orang tua aku, karena biasanya aku tuh kayak gini kayak ada mamaku gitu loh guys. Jadi aku agak shock karena ini aku masih dalam keadaan gak bareng sama orang tua aku, tapi aku ngalamin kejadian kayak gini gitu. Dan teman-teman aku pun gak tahu kalau aku tuh
bisa ngelihat mereka atau aku punya kelebihan kayak gitu. Dan akhirnya di situ Melati kesurupan. Ya pokoknya kesurupan, tapi yang aku lihat tuh dia kayak happy, ceria gitu. Ya tapi yang namanya orang kesurupan pasti creepy kan guys. Ya aku juga deketinnya jiper lah. Terus abis itu si Andini kayak udah muka panik. Satu kamar itu nggak ada yang tidur guys. Jadi mungkin itu pas mereka mau tidur, mungkin Mela langsung dalam keadaan kesurupan. Nah di situ aku dengar suara kuda, kayak kuda, gimana ya suaranya, cekikikan kuda gitu. Tapi teman-teman aku yang lain nggak denger guys. Sampai aku bilang, kok ada suara kuda ya? Tapi teman-teman aku tuh nggak ada yang denger. Sampai akhirnya aku buka jendela, sedikit aku ngintip ke jendela, itu ada delman di depan villa kita persis, tapi nggak ada penghuninya. Terus aku bilang, loh kok di depan villa kita ada delman ya gitu. Tapi teman-teman aku tuh kayak nggak ada yang lihat guys. Pas aku tunjukin di jendela tuh nggak ada yang lihat. Oh berarti ini emang delman cuma aku doang yang lihat. Nah si Melati ini pas aku bilang suara delman, dia kayak nengok ke aku gitu. Sumpah itu creepy banget. Nah dan dari kita tuh nggak ada yang mau manggil guru gitu guys, karena kalau kita manggil guru kan kamar kita beda dan kamar guru itu di belakang. Jadi kita harus ngelewatin ruang tamu lah, ngelewatin dapur lah, dan buat kesananya aja kita jiper guys, kita nggak berani. Yang namanya bocil-bocil SD kan. Akhirnya kita diem semua di kamar, maksudnya yang masih melek diem di satu kamar sambil nungguin si Melati itu sadar dari kesurupannya guys. Itu dia tuh enggak rese, enggak teriak-teriak juga, tapi kayak senyum, muka creepy gitu. Dan itu kuping aku jujur sakit banget karena suara kudanya itu gimana ya, dibilang kenceng sih tapi mungkin karena aku doang kali ya yang denger, jadi kupingku tuh agak sakit gitu loh guys. Nah kejadian ini tuh berlanjut sampai satu kamar ini tuh nggak ada yang tidur, nungguin si Melati ini sampai subuh. Dan subuh Melati kayak tiba-tiba kayak pingsan. Terus guru ada yang bangunin kita buat sholat subuh. Dan itu baru kita berani laporan sama guru tentang kejadian si Melati tiba-tiba kesurupan. Itu gimana ya guys, pasti pengalaman yang kayak nggak bakal dilupain banget sih. Karena kan pengalaman ini kan kita berbagi sama temen-temen ya kan, bukan cuman kita sendiri atau kayak nggak banyak orang, tapi ini kayak satu kelas kita ngalamin. Kecuali di kamar aku ya guys yang udah pada tepar, yang dibangunin juga pada nggak bangun-bangun. Dan hari kedua itu masih berlanjut kejadian-kejadian yang janggal lagi. Di day 2 itu kita bikin sebuah permainan, tapi karena ini aku video agak durasi ya guys, jadi nanti aku bakal bikin part 2 untuk videonya. Jadi sebelum video ini berakhir, kalian jangan lupa subscribe dulu channel ini, terus nanti nyalain notifikasinya, dan jangan lupa share ke teman-teman semuanya, like dan komen di bawah video apa lagi yang aku buat. Coba komen di bawah juga pengalaman tentang kalian pergi ke suatu tempat yang ada kejadian mistisnya. Oke, thank you for watching. See you next video. Bye bye.